Insya Allah Mario Suryaji untuk musim 2025 masih membalap di kelas Moto2 World Championship bersama Honda Tim Asia. Itu informasi yang saya punya dan saya miliki. Namun, yang lebih menantang dari musim 2024 Mario Suryaji adalah dia akan menjadi leader di tim Honda Asia kelas Moto2 ya. Karena Mario akan menjadi pembalap yang lebih senior dibandingkan rekannya nanti yang menggantikan posisi Somkya Chandra yang naik kelas MotoGP bersama LCR Honda. Oke, untuk musim 2024 oke lah, Mario Suryaji pendatang baru dan dia didampingi oleh pembalap yang cukup senior di kelas Moto2 yaitu Somkya Chandra yang sudah kenyang akan pengalaman di kelas Moto2 ini. Mario Suryaji mungkin bisa menggunakan data dari pembalap asal Jepang yaitu Ai Ogura yang juga tahun kemarin masih membalap di tim ini. Dan pastinya datanya melimpah banget dan sangat-sangat banyak. Namun, semua data itu tidak serta-merta bisa membuat Mario Suryaji cepat karena butuh adaptasi juga dengan gaya balapnya Mario Aji. Yang paling mungkin adalah Mario Suryaji bertanya langsung kepada rekan sebelahnya yaitu Somkya Chandra asal Thailand bagaimana dia menyeting motor di waktu yang sama, di track yang sama, di cuaca yang sama dengan motor yang 11-12 lah bisa kita katakan demikian. Nah, untuk musim 2025 dengan tidak adanya Chandra artinya Mario Suryaji akan menjadi leader di tim Honda Asia kelas Moto2. Karena pastinya yang akan menggantikan Chandra adalah pendatang baru. Trennya Honda Tim Asia tidak pernah menggunakan pembalap di luar dari Asia. Itu yang kita tahu beberapa tahun terakhir memang demikian cara Honda Tim Asia berjalan. Selalu menggunakan pembalap dari Asia Pasifik, entah dari Jepang, entah dari Indonesia, entah dari Thailand, ataupun dari Malaysia. Top pembalap Honda Tim Asia yang berafiliasi dengan Junior Talent Team dan juga kelas-kelas lainnya hanya ada pembalap Thailand dan juga pembalap Jepang dan juga pembalap Indonesia dan Malaysia. Untuk pembalap dari Malaysia, saya tidak tahu apakah mereka akan masuk ke Honda Tim Asia karena sepertinya seperti Hakim Danis dan juga Daniel Syahril itu lebih diarahkan oleh JK Racing yaitu sekolah balap yang mengafiliasi pembalap-pembalap binaan muda mereka. Sepertinya mereka lebih mengarah ke MT Helmet MSC ataupun motor-motor yang menggunakan produk dari KTM. Ya, grup TM seperti Husqvarna ataupun KTM, CF Moto dan Gas-Gas itu sepertinya arahnya ke sana bukan ke arah Honda. Sedangkan untuk pembalap Thailand, Buasri baru tahun ini masuk kelas Moto3 World Championship secara full. Ya, kita lihat hasilnya pun cukup berat Buasri untuk bisa mendapatkan poin. Sekalipun saat di Red Bull Rookies Cup dan juga ketika di Junior GP dia sangat bagus. Bisa podium juga, bisa juara juga. Namun masuk kelas Moto3 dia harus kesulitan dan ya memang cukup berat ketika berada sebagai pendatang baru di Honda Tim Asia. Untuk pembalap Jepang seperti Taiyo Furusato apakah dia naik kelas Moto2? Ini buat banyak orang mungkin berpikir ya. Tapi kalau buat saya pribadi sih sepertinya trennya pembalap Jepang itu seperti Taiyo ya yang kita lihat ya jarang podium juga kan, bisa berada di front row tapi dia tidak sering podium di musim ketiganya karena Taiyo sudah dari 2022, 2023 dan 2024 dengan postur tubuh yang bisa kita katakan ya tidak cukup tinggi juga ya. Ya, bener ya kalau kita lihat seperti ini antara Mario dan Taiyo. Namun ya dengan postur yang seperti ini kan cukup spesial. Dengan motor Moto2 yang besar dan cc-nya gede, sepertinya Taiyo mungkin difokuskan untuk bisa paling nggak tampil bagus banget di Moto3 ataupun bisa jadi juara dunianya kan. Atau paling nggak penantang juara dunia. Mungkin seperti itu karena tradisi malu di orang Jepang itu sangat tinggi ya ketika naik kelas mungkin ya tanpa punya prestasi juara dunia ataupun penantang juara kayaknya agak nggak mungkin juga ya. Contohnya Tatsuki Suzuki pun sudah bertahun-tahun di Moto3 yang kan naik Moto2 juga kan karena memang dia belum pernah juara dunia Moto3 ataupun jadi penantang kuat untuk juara dunia kelas Moto3. Juga itu Yamanaka ya kan, demikian juga. Oke, kalau buat saya siapa rekan Mario ya masih belum tahu dan ya seperti apa nanti. Yang jelas Mario akan menjadi leader ketika free practice 1, practice 2, kualifikasi dan juga ya ketika menjelang race ya, bagaimana setapan yang akan dipergunakan di motor dari sasis Kalek dan juga engine Triumph 765cc 3 silinder. Mungkin begitu kan? Menurut kalian seperti apa? Ini sesuatu yang menantang banget buat Mario. Tahun ini oke lah dia masih bersama Chandra.
dia masih bisa nanya gitu kan, bagaimana ketika praktis ya kan, seperti apa setupan yang bagus untuk motornya dan cuacanya pastikan sama juga. Nah, Mario mungkin menggunakan juga, kalau cocok mungkin dipakai karena setiap pembalap memiliki karakter yang berbeda-beda tentang gaya balapnya ketika berlomba, intinya kan demikian. Tapi ketika musim 2025 ya artinya percis banget ketika Mario juga musim 2022 Moto3 yang benar-benar dengan Taiyo sama-sama pendatang baru. Dan mereka harus benar-benar menggunakan data-data pembalap sebelumnya yang dimana mereka mencocokkan juga dengan diri mereka masing-masing, mana yang cocok, mana yang enggak, dan akhirnya dipakai untuk setiap weekend. Ya, menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar siapa rekan Mario ataupun seperti apa ya, tulis aja seperti biasa lah ya. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.